Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Acep Saifulillah, NIM 201037 dari Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam tingkat 3, yang pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai strategi pemanfaatan ICT di dalam pembelajaran. Yang ke-1, ICT sebagai alat bahan ataupun media. Pemanfaatan ICT dalam pembelajaran mendukung teori sosio-kontribusivisme, yakni siswa memperoleh pengalaman belajar secara bersama-sama dengan siswa lain atau melalui interaksi dengan para pakar dengan media komunikasi berbasis ICT. Perkembangan terkini adalah pemanfaatan ICT secara terpadu di dalam pembelajaran yang memadukan berbagai keterampilan dan fungsi ICT di dalam proses belajar mengajar. Penggunaan ICT sebagai media pembelajaran dapat dibentuk file slide PowerPoint, gambar, animasi, video, audio, program CAI, program simulasi, dan lain-lain. Penggunaan media berbasis ICT memberikan beberapa keuntungan, antara lain memvisualisasikan konsep-konsep abstrak, mempermudah memahami materi-materi yang sulit, mensimulasikan proses yang sulit dilakukan secara manual, kemudian meningkatkan keterampilan individu penggunanya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ICT sebagai sarana atau tempat belajar. Di era teknologi informasi dan komunikasi sekarang ini, kegiatan belajar tidak hanya dapat dilakukan di dalam kelas ataupun perpustakaan. Kemajuan dunia ICT, khususnya internet, telah memberikan kemungkinan membuat kelas maya atau virtual class dalam bentuk e-learning, di mana seorang dosen dapat mengelola proses pembelajaran dan mahasiswa dapat melakukan aktivitas belajar sebagaimana yang dilakukan di dalam kelas. Dengan e-learning, aktivitas belajar seperti membaca materi pembelajaran, mengerjakan soal-soal dan tugas, berdiskusi dengan sesama teman maupun dosen, melakukan eksperimen semua dalam bentuk simulasi, dan lain-lain. Sekarang sudah tersedia banyak pilihan software aplikasi e-learning yang dapat dibeli secara komersial, seperti Blackboard, atau diambil secara gratis dari internet, misalnya Moodle, Manhattan Virtual Class, dan lain-lain. Selain e-learning yang dikembangkan menggunakan software, aplikasi khusus tersebut, beberapa situs web juga menyediakan fasilitas e-learning yang dapat diakses oleh umum. Salah satu contoh situs di Indonesia yang menyediakan fasilitas e-learning adalah situs Edukasi.net, yang menyediakan materi pembelajaran sekolah mulai dari SD sampai SLTA secara interaktif meski dengan fasilitas yang berbeda. Yang ketiga, ICT sebagai sumber belajar. Perkembangan ICT yang pesat tidak hanya dalam bentuk teknologi saja, namun juga dalam bentuk isi atau konten. Pada satu sisi, para ahli telah mengembangkan teknologi yang memudahkan untuk menyajikan dan menyampaikan pengetahuan. Di sisi lain, para pakar dalam berbagai bidang sudah banyak yang menyumbangkan dan menyebarkan pengetahuannya melalui berbagai media seperti CD, DVD, web, baik secara individu maupun secara kolektif. Beberapa contoh sumber belajar berbasis ICT adalah Ensiklopedia Britania dan ensiklopedia gratis Wikipedia yang berkembang sangat pesat. Wikipedia juga tersedia dalam bentuk image ISO yang dapat diunduh dari internet dan disimpan ke dalam DVD yang dapat dibuka langsung dari DVD tersebut. Selain mendapatkan pengetahuan melalui sumber-sumber belajar yang siap pakai di internet, seseorang juga dapat bertanya kepada orang lain, termasuk para pakar dalam berbagai bidang tertentu, melalui email atau forum-forum diskusi. Yang keempat, ICT sebagai sarana peningkatan profesionalisme. Perkembangan ICT yang ada dewasa ini juga memberikan kemudahan bagi dosen dan untuk meningkatkan profesionalisme.
Selain dengan meningkatkan keterampilannya dalam menggunakan ICT dan memanfaatkannya untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pembelajaran, dosen juga dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuannya, baik pengetahuan bidang ilmunya yang up to date, pengetahuan tentang teori belajar dan metode terbaru, hasil-hasil penelitian dalam bidang ilmunya, maupun penelitian pendidikan oleh peneliti lain. Melalui komunikasi semacam ini, tidak tertutup kemungkinan terjalin kerjasama lebih lanjut dalam bentuk penilaian bersama, misalnya ataupun mengundang dosen yang bersangkutan untuk menjadi pembicara dalam seminar atau workshop. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih.